Quadripolar adalah negara dikotakkan oleh 4 masalah. Puncaknya adalah VUCA. VUCA adalah volatile, uncertainty, complex, ambigu. Ujungnya adalah pandemi. Kalau Bang Ridwan tadi ngomongnya soal itu medis dan non medis, saya ingin mengatakan, no. Sorry, saya pakai masker karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam perspektif saya, sebagaimana tulisan saya 27 Januari 2020, ini pekerjaan di mana pertarungan antara the smallest and the secret society belum selesai melawan Cina. Kalau cerita drone, ada 3 peristiwa penting drone terjadi. Pertama adalah bagaimana drone Amerika digusur habis-habisan, dibongkar di Laut Cina Selatan, dan Cina berhasil ngebongkar bahwa pesawat intai tanpa awak telah dilakukan oleh Amerika terhadap Cina. 1. Yang kedua, 2 kilang Saudi dihajar oleh kekuatan drone. Hanya permainan yang namanya cyber. Permainan cyber berikutnya lewat drone adalah dihajarnya Qasim Soleimani. Juga dengan drone, juga dengan yang namanya cyber. Pertanyaan saya, kenapa Amerika tidak memutuskan tingkat ketegian dirgantara sebagai batasan cyber? Saya ngomong jadi macam-macam di sini karena saya ingin mengatakan begini. Betapa ketinggalan zamannya bangsa ini untuk bicara tentang situasi yang sesungguhnya sedang terjadi di dunia internasional, regional, dan nasional. Betapa ketinggalannya. Ridwan di sini benar. Bahwa yang namanya pemerintah sekarang ketinggalan zaman. Kerjaan mereka adalah kerjaan lama. Ngapain? Ngadu domba. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sadar mereka ngadu domba, kekuatan apa yang kita punya agar mereka tidak ngadu domba? Bapak sekalian, maaf, secara legal ada 2 pernyataan yang mengganggu bagi saya. Pertama, dituangkan dalam RPJMN 2014-2019 bahwa ada kelompok yang melakukan sikap intoleran. Pertanyaan, siapa yang intoleran? Kenapa dituang dalam RPJMN? Kenapa dituang dalam RPJMN bahwa ada kelompok intoleran? Yang kedua, yang ketiga, sekarang kita ambil RPJMN 2024. Ada kelompok yang dinyatakan selalu berpikir tentang kegaduhan. Kalau itu dilihat dalam cerita sejarah, dia lupa. TNI ketika mempertahankan negeri ini, kerjasamanya adalah dengan umat Islam. Sama seperti ketika tahun 99, Baratlah yang menyatakan cuma tinggal 2 kekuatan yang masih bisa mempertahankan Indonesia. TNI dan Islam. Setelah TNI, balik ini maaf ya karena ini omongan saya dengan beberapa tokoh jenderal sampai akhirnya di tempat bawah saya menggugat tentang Sabta Marga. Satu-satunya sipil saya gugat Sabta Marga di tempat Prabowo Subianto karena saya begitu risaunya saya melihat situasi. Kemarahan saya sebagai satu-satunya sipil di hadapan para jenderal itu yang mengatakan, kemana para tentara itu yang kemudian malah sibuk dengan kekuatannya sendiri. Ini beberapa jenderal bukan 1, 13 jenderal saya ingat betul. Saya bilang, Bapak sekalian, negeri ini dipertahankan oleh 2 kekuatan. Kekuatan Islam, para ulama, dengan kekuatan TNI. Bahkan sampai dengan 99. Lalu ketika masuk ke dalam situasi sekarang, di mana Islam diobok-obok, TNI dikacaukan dengan cerita, menurunkan baliho. Kok mau TNI nurunin jabatannya? TNI telah diturunkan jabatannya sedemikian rupa dari peta mempertahankan keamanan sampai akhirnya ikut bicara tentang ketentraman. Kok turun perannya? Bukankah itu menurunkan kelembagaan? Bapak sekalian, saya naikin sedikit. Maaf, saya naikin sedikit. Kita punya Unhan. Kita punya Unhan. Di mana posisi Unhan melakukan kajian-kajian strategis bahwa yang sedang terjadi adalah pemecah belahan. Maaf, telinga saya nggak dengar sama sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Unhan, baik yang ada di Ponorogo maupun yang ada di Sentul, itu membahas tentang bagaimana perdamaian Indonesia. Dia sibuk bicara tentang perdamaian internasional, tapi dia tidak pernah sibuk perdamaian Indonesia. Itu yang namanya Unhan itu. Ini saya kritik karena beberapa profesornya saya tahu kerjaannya ngapain. Maaf, terus terang ada kemarahan dalam dada saya, begitu melihat situasi yang sedang sekarang terjadi. Nah, Bapak sekalian, sebagai penutup. Kita tidak akan bisa mendekat dengan damai, sejuk, tentram, dan aman.
selama sumber daya alam, produksi, distribusi, dan keuangan tidak sungguh-sungguh tunduk pada konstitusi, ini ujungnya tidak akan pernah. Termasuk soal cyber. Saya belajar sedikit cyber dari sahabat saya, Profesor Marsudi. Ini suaminya Bu Retno. Saya harus umumkan, ini suaminya Bu Retno. Jadi nggak apa-apa, tapi saya tahu persis cara berpikir dia objektif. Cara berpikir sahabat saya satu ini objektif. Jadi kalau kita berpikir sampai sejauh itu, maka sesungguhnya yang disebut dengan proxy and neocortex war, dia berarti ibarat orang bodoh. Ibarat orang bodoh masuk ke kancah peperangan. Dia punya senjata paling konvensional sampai dengan senjata paling mutakhir. Itulah neocortex war dan proxy war. Untuk orang tertentu dia pakai senjata paling konvensional. Untuk orang-orang tertentu dia pakai senjata paling mutakhir. Bapak sekalian, saya tidak bicara di tempat ini. Saya bicara di lembaga penegak hukum. Joko Widodo sukses mengamankan dirinya lewat COVID-19. Itu saya sampaikan bulan Januari 2020 dan ternyata dilakukan. Apa artinya? Artinya sesungguhnya dia mengidap kegagalan. Sayangnya ketika pada Januari 2017 Rizik Muhammad Syihab mengundang untuk rekonsiliasi dan berdialog, hingga hari ini dia tolak. Saya tidak tahu apakah itu yang namanya Joko Widodo yang menolak atau timnya, saya tidak tahu. Tapi yang catatan saya, sejak yang namanya Juni 2017 hingga hari ini sesungguhnya, seorang Rizik Muhammad Syihab itu sesungguhnya, itu mengundang untuk terbuka berdialog. Dalam dialog saya misalnya dengan Rizik misalnya, di Mekah, ayo kita dialog untuk rekonsiliasi. Dalam pandangan saya, itu berarti, kalau dalam buku saya menyebut ada 7 variabel, itu berarti memang ada sekelompok orang yang begitu kuat sedang mempertahankan kepentingan kelompoknya, kepentingan dirinya. Saya jawab Bapak sekalian, apa itu? Ternyata secara akademik saya berhasil membuktikan, Undang-Undang HIP tidak variabel tunggal. RUU tentang HIP bukan variabel tunggal. Dia punya riwayat panjang, yang kemudian, ini dalam roadmap-nya, saya coba bangun roadmap-nya, terbukti. Nah, itu berarti kita masih punya tantangan. Bang Mizar, saya panggil Pak Mizar dengan abang, karena kedekatan saya dengan beliau, tadi sudah disebut. Saya ingin mengatakan, Bang, kita punya tantangan besar. Bagaimana menghentikan Ekasila ini? Jadi bukan cuma sekedar seperti Abah bilang, menjadi butir-butir tasbih, tapi salah satu tugas kita yang hadir di sini adalah menghentikan bagaimana Ekasila ditegakkan. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa berkeadapan itu diubah menjadi sebuah kegotong royongan. Kita punya tantangan konkret. Dan saya yakin kita mau menjawabnya. Karena kita tidak mau diperbudak oleh kekuatan materi belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.